Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi karena Allah, pada video pembelajaran kali ini insya Allah Bapak akan menyampaikan materi tentang puasa, dimulai dari pengertian puasa, hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, kemudian hikmah atau pelajaran yang kita ambil dari puasa. Untuk itu Bapak yang semakin hari semakin soleh dan soleha, kembali kita bersyukur kepada Allah karena hingga pada detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang segala amal kebaikan jika kita kerjakan dengan ikhlas, maka Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Bulan yang dengan kedatangan bulan tersebut, maka datang pula suatu perintah wajib bagi kita umat Islam, yakni menunaikan ibadah puasa. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi karena Allah, mengenai pengertian puasa, puasa berasal dari bahasa Arab yakni saum atau siam yang artinya menahan. Sedangkan pengertian puasa secara lengkap ialah menahan makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jadi dari uraian pengertian puasa tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya puasa bukan hanya menahan makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi juga ikut menahan seluruh anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Mengenai penjelasan tentang rusaknya pahala puasa kita, perhatikan penjelasannya ya. Bapak yang semakin hari semakin soleh dan soleha, ada beberapa hal yang dapat merusak atau menghilangkan pahala puasa kita. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apapun dari puasa kita kecuali haus dan lapar. Beberapa hal di antaranya ialah yang pertama, tidak menjaga lisan dengan baik. Secara fisik memang orang itu berpuasa tetapi tidak menjaga lisannya dengan baik, tidak menjaga mulutnya, yakni ia selalu berkata-kata kotor, berbohong atau berdusta, kemudian menceritakan keburukan orang lain atau ngegosip. Nah, ini tentunya harus kita hindari karena ini termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Yang kedua, yang sebenarnya dapat menghilangkan pahala puasa kita adalah ketika kita berpuasa tetapi kita tidak sholat. Nah, mengenai penjelasan ini Bapak akan menjelaskannya dalam bentuk gambar. Nah, inilah dia gambar penjelasannya ya. Jadi di sini adalah gambaran puasa, ini adalah gambaran pahala berupa air yang mengalir, kemudian ada sebuah tempat wadah penampung air atau biasa kita sebut ember atau tong gitu ya. Jadi apa yang terjadi jika seandainya kita berpuasa namun kita tidak mendirikan sholat, maka akan terjadi pengurangan pada pahala puasa kita. Pahala yang harusnya mengalir ke dalam diri kita bocor, ya kan? Dikarenakan pengurangan pahala puasa, dikarenakan kita tidak sholat. Maka dari itu jangan sampai kita berpuasa tetapi termasuk meninggalkan sholat. Semakin hari semakin soleh dan soleha. Ada juga beberapa perkara yang sebaiknya kita hindari atau jangan kita lakukan selama kita berpuasa, karena ia termasuk perbuatan yang makruh dilakukan ketika puasa. Apa contohnya? Contohnya ialah berkumur-kumur selama berpuasa. Bapak menyarankan sebaiknya selama kita berpuasa kita jangan terlalu sering berkumur-kumur karena bisa beresiko untuk tertelan. Apalagi kalau kita berkumur-kumurnya dengan es buah atau dengan es kelapa, Masya Allah, itu bisa kepleset di tenggorokan.
Enggak, Bapak bercanda. Yang jelas sebaiknya jangan kita lakukan ya kumur-kumur karena terlalu soleh dan soleha. Sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini, yakni tentang hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa. Yang pertama, puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Bagaimana kita menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka puasa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Yang kedua, puasa kita untuk ikut merasakan penderitaan orang yang miskin, orang yang kurang mampu, bagaimana mereka sehari-hari menahan lapar. Maka pada saat puasa kita pun ikut merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga tumbuh rasa kepedulian kita, rasa kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yang ketiga, puasa secara medis tentunya dapat menyehatkan tubuh kita. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi karena Allah, demikianlah mungkin pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Mutiara Ilmu, cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual. Semangat, Allahu Akbar.